Hai semua, pasti kalian sering melakukan aktivitas secara manual yang menggunakan tenaga manusia, seperti mengangkat, menahan, membawa, mendorong, menarik. Kegiatan tersebut disebut manual material handling atau angkat-angkut barang manual. Apabila beban tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka kita dapat merasakan nyeri pada tubuh setelah melakukan hal tersebut. Kita dapat menilai risiko dari manual material handling tersebut. Metode penilaian risiko manual handling adalah pendekatan sistematis untuk menilai tingkat risiko terkait dengan aktivitas mengangkat, membawa, menahan, mendorong, atau menarik beban secara manual. Penilaian ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti tindakan dan pergerakan pekerja, tugas yang dilakukan, karakteristik beban, kondisi lingkungan kerja, serta kemampuan individu pekerja. Tujuan dari metode penilaian risiko manual handling yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam aktivitas manual handling sebelum terjadinya cedera. Kedua, untuk menentukan tingkat risiko dari setiap aktivitas manual handling sehingga dapat disusun prioritas pengendalian. Selanjutnya, untuk membantu merancang atau merekomendasikan tindakan pengendalian risiko, baik secara teknis maupun administratif. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, mengurangi angka cedera kerja, khususnya gangguan pada sistem muskuloskeletal seperti nyeri punggung. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi energi yang terbuang akibat postur kerja yang buruk. Selanjutnya, memberikan dasar objektif bagi manajemen untuk memperbaiki sistem kerja melalui rekayasa teknis, perbaikan layout, penggunaan alat bantu, atau perubahan administratif seperti rotasi pekerjaan, atau bisa disebut dengan shift kerja. Jenis-jenis metode penilaian risiko manual material handling. Checklist, daftar periksa, membantu memastikan seluruh aspek pekerjaan telah diperiksa. What if analysis. Metode ini berupa diskusi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana jika terhadap setiap langkah dalam proses manual handling. Hazard and Operability Study, HAZOP. Metode analisis sistematis yang menggunakan kata kunci untuk mengevaluasi setiap langkah proses, sehingga sangat cocok untuk aktivitas yang memiliki tahapan kerja kompleks. Fault Tree Analysis, FTI. Metode deduktif yang digunakan untuk menelusuri penyebab utama, root cause, dari suatu kejadian atau kecelakaan pada manual handling. Event Tree Analysis, ETA. Metode induktif yang digunakan untuk menganalisis konsekuensi dari suatu kejadian awal, initiating event, dalam aktivitas manual handling. Analisis dampak bisnis, Business Impact Analysis, BIA. Metode ini menilai dampak potensial dari risiko terhadap proses bisnis, seperti gangguan operasional, kerugian finansial, dan reputasi. Analisis sebab dan akibat, Cause and Effect Analysis. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab risiko dengan menggambarkan hubungan sebab akibat. Analisis bahaya dan titik pengendalian kritis, Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP. Fokus pada identifikasi bahaya dan titik pengendalian dalam proses untuk mencegah risiko. Analisis lapisan-lapisan proteksi, Layers of Protection Analysis, LOPA. Metode kuantitatif yang mengevaluasi efektivitas lapisan proteksi untuk mengurangi risiko. Membantu menentukan apakah proteksi yang ada sudah memadai atau perlu ditingkatkan. Analisis dasi kupu-kupu, Bow Tie Analysis. Menggabungkan analisis sebab dan akibat dalam satu diagram visual. Memetakan risiko dari penyebab hingga konsekuensi dan mengidentifikasi kontrol yang ada. Berikut risiko dan dampak manual handling. Risiko manual handling. Yang pertama, cedera muskuloskeletal, di mana teknik yang salah maupun beban yang melebihi kemampuan tubuh dalam manual handling dapat meningkatkan risiko terjadinya cedera otot, sendi, bahkan berisiko terjadinya low back pain. Lalu yang kedua adalah cedera kronis, di mana gerakan berulangnya salah dapat meningkatkan risiko terjadinya kelelahan otot dan juga gangguan saraf seperti carpal tunnel syndrome, atau suatu keadaan di mana saraf tertekan atau terhimpit. Lalu yang ketiga adalah risiko kecelakaan kerja. Manual handling dengan teknik yang salah ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja seperti terjatuh, terpeleset, atau terjepit yang dapat membahayakan pekerja. Berikut adalah dampak manual handling. Yang pertama, penyakit akibat kerja, di mana akibat dari manual handling sendiri dapat berkembang menjadi penyakit akibat kerja yang kronis
dan menurunkan kesehatan pekerja secara menyeluruh. Lalu yang kedua adalah penurunan produktivitas kerja. Cedera yang terjadi akan berdampak pada meningkatnya absensi pekerja dan juga menurunkan efisiensi kerja. Lalu yang terakhir adalah biaya pengobatan yang meningkat. Dampak manual handling yang dialami oleh para pekerja tentu akan meningkatkan biaya pengobatan dan juga klaim asuransi sebagai bentuk pengendalian dari para pekerja. Berikut ini adalah contoh kasus manual handling dan angkat-angkut. Berikut ini adalah solusinya. Metode penilaian risiko manual handling yang digunakan pada permasalahan ini adalah Nordic Body Map atau NBM dan Manual Handling Assessment Chart Tool. Metode Nordic Body Map adalah metode pengukuran yang menggunakan kuesioner untuk mendeteksi keluhan tubuh pekerja, sedangkan Manual Handling Assessment Chart Tool untuk menilai tingkat risiko manual handling. Dari permasalahan tersebut, rekomendasi yang diberikan yakni berupa engineering control dengan memberikan beberapa penambahan alat bantu berupa troli. Kemudian, administratif control berupa perbaikan SOP, penerapan postur kerja sesuai ergonomi, dan menjadwalkan kegiatan olahraga atau peragangan otot secara rutin. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Rekan-rekan semua, mari bersama-sama kita terapkan prinsip ergonomi di tempat kerja untuk mencegah kelelahan, mengurangi risiko cedera, serta meningkatkan produktivitas kerja. Ayo, kita mulai dari langkah sederhana untuk menciptakan tempat kerja yang lebih sehat, aman, dan efisien. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.